Zakat itu sebenarnya kalau kita baca dalam kerangka ekonomi itu adalah instrumen distribusi yang memaksa harta atau uang itu dari orang kaya turun dan definite dibagikan kepada orang miskin. Yang membuat akhirnya mereka-mereka yang tidak bisa tercover di dalam distribusi ekonomi masih bisa ditolong melalui distribusi non-ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dengan program Focus to the Point di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Rasulullah SAW sangat banyak memperhatikan orang-orang miskin, memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Sampai sejauh mana bulan Ramadan ini bisa menimbulkan kepekaan dan kehirauan umat Islam terhadap saudaranya dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Untuk itu kita akan membahas ini dengan Ustaz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, di bulan Ramadan Rasulullah disebut justru paling banyak mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Kita tahu sedekah ini kan bukan hanya untuk individu ya, tapi untuk orang-orang, bukan hanya kebaikannya untuk individu yang memberikan, tapi juga orang-orang yang susah, yang miskin. Sampai sejauh mana Ustaz Ismail melihat Ramadan ini dengan ukhuwah Islamiyah? Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah ma ba'd. Ini bulan yang memang luar biasa. 1 bulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Dan tidak ada 1 bulan yang begitu rupa memberikan fasilitasi kepada umat untuk pertama itu sering sekali bertemu. Ya, lihatlah dalam ibadah itu kan ada sholat tarawih, itu membuat juga umat itu sering bertemu bahkan tiap malam. Kemudian juga ada tuntunan untuk kita ini memberikan buka, dan dengan ganjaran yang luar biasa dia mendapatkan ganjaran dari orang yang diberi buka itu tanpa mengurangi ganjaran dari orang yang diberi buka itu. Kemudian juga disebutkan bahwa ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang pemurah, di mana Allah itu akan melimpahkan rezeki lebih kepada orang-orang itu. Apalagi kemudian ada zakat di sana, dan zakat itu pasti intensinya adalah untuk orang yang kekurangan atau orang yang membutuhkan. Jadi suasananya itu memang suasana, kalau orang Jawa bilang itu guyub gitu, rukun. Orang suasana kebersamaan, suasana saling memperhatikan, kemudian memperhatikan orang yang dalam kebutuhan dan sebagainya gitu. Karena itu betul sekali bahwa di sepanjang bulan Ramadan itu suasana kebersamaan dan ukhuwah tadi itu memang terlihat sekali gitu, kental. Apalagi kalau secara sengaja bikin acara buka bersama dan sebagainya gitu. Ya, ini kan suatu hal yang luar biasa. Ibadah itu kan apalagi ibadah mahdoh ya, itu kan lebih banyak sifatnya individu. Ya. Tapi Islam itu bisa menggabungkan antara aktivitas individu itu dengan kebaikan untuk semua orang. Sebutlah akikah ya. Akikah itu kan ibadah sebenarnya untuk individu, tapi dagingnya itu diberikan ke tetangga. Kurban juga begitu. Di bulan Ramadan juga begitu, seperti berbuka. Ya. Di mana letak keistimewaan ini, Ustaz? Ya, itulah menunjukkan bahwa ibadah itu intinya itu kan qasdul qurbah ya, upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi dimensi dari ibadah itu ternyata beragam-ragam. Sebutlah misalnya kalau puasa, itu memang dimensinya itu sangat internal. Bahkan para ulama itu menyebutnya sebagai ibadah sirriyah, karena betul-betul itu ke dalam gitu. Tak ada seorang pun itu yang tahu bahwa kita ini puasa, termasuk tak tahu kualitas puasa kita gitu. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga ibadah itu yang dia itu tidak harus keluar gitu. Ya seperti sholat ya kan, atau bahkan haji itu jelas tidak mungkin kita lakukan di dalam negeri kita. Harus di sana, di tanah suci, harus wukuf di Arafah. Lalu ada ibadah yang memang dia justru bersentuhan dengan orang lain gitu. Apa misalnya zakat. Zakat kan tidak mungkin
dimakan sendiri karena mungkin karena memang itu intinya itu kan tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim gitu. Jadi diambil lalu dibagikan gitu. Jadi pasti bersentuhan dengan orang yang miskin itu. Inilah yang disebut ibadah maliyah. Sama sebagaimana tadi singgung kurban, akikah, zakat fitrah diberikan kepada yang memerlukan. Nah, itulah keagungan dari risalah ini yang memang ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja Allah tahu dimensi-dimensi apa yang mesti disentuh di dalam kehidupan manusia ini. Meskipun inti dari ibadah itu tetap aja kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dimensi-dimensinya itu ternyata bisa beragam-ragam sampai kepada hal-hal yang sangat, katakanlah dalam tanda petik mengindam istilah yang sering kita dengar itu sangat humanistik. Nah, begitu. Iya. Sangat kemanusiaan gitu. Kalau kita lihat dalam Islam di bulan Ramadan ini kan kita didorong untuk bersedekah, membantu orang-orang, meringankan beban pembantu dan sebagainya. Cuman itu kan tidak cukup ya untuk menuntaskan kemiskinan. Ada keterbatasan. Di mana peran negara seharusnya dalam menuntaskan kemiskinan ini? Persoalan atau problem utama ekonomi dalam pandangan Islam itu distribusi, bukan kelangkaan sebagaimana sistem ekonomi kapitalis mengatakan itu. Karena ini hari ada banyak orang yang tidak bisa makan atau kesulitan mendapatkan rezeki itu bukan karena tidak ada uang. Setiap hari itu lebih dari 3.000 triliun, bukan setiap hari, ada 3.000 triliun uang beredar. Tapi ternyata masih sangat banyak orang yang untuk mendapatkan 10.000 atau 20.000 per hari aja kesulitan. Dulu Ethiopia itu dilanda kemiskinan dan kelaparan, tapi di saat yang sama mereka ekspor sayuran dan buah-buahan ke Perancis. Itu menunjukkan bahwa persoalannya itu distribusi. Tidak sedikit orang yang tidur di emperan tuku atau di bantaran sungai, di bawah kolong jembatan, bukan karena tidak ada rumah, ada banyak rumah kosong ini hari. Itu menunjukkan rumah tidak sampai ke mana-mana. Jadi distribusi. Nah, distribusi itu kalau kita kaji itu ada dua. Pertama itu distribusi ekonomi kita sering sebut, yaitu melalui mekanisme jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Tetapi ini bukan satu-satunya instrumen distribusi. Mengapa? Karena tidak semua orang itu bisa ikut di dalam seluruhan dinamika kegiatan ekonomi. Ada orang yang tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa dan sebagainya gitu. Karena itu harus ada distribusi non-ekonomi. Distribusi non-ekonomi intinya adalah distribusi yang terjadi atau yang dilakukan tanpa transaksi ekonomi. Contohnya apa? Contohnya yang paling nyata adalah zakat itu. Zakat itu sebenarnya kalau kita baca dalam kerangka ekonomi itu adalah instrumen distribusi yang memaksa harta atau uang itu dari orang kaya turun dan definit dibagikan kepada orang miskin. Yang membuat akhirnya mereka-mereka yang tidak bisa tercover di dalam distribusi ekonomi masih bisa ditolong melalui distribusi non-ekonomi. Dan siapa yang berperanan di situ? Negara gitu. Mengapa? Karena zakat itu imperatif. Perintahnya kan sangat jelas. Khud min amwalihim sodakotan. Ambil dari harta mereka. Siapa yang punya kewenangan untuk mengambil? Negara. Maka ketika dulu di masa Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ada orang yang tidak mau membayar zakat, dia diperangi sebagai mani'uz zakat. Jadi orang yang menolak zakat itu diperangi karena dia menolak satu perintah agama yang sangat esensial di dalam konteks ekonomi sekalipun. Nah gitu. Jadi jelas bahkan bukan hanya zakat, masih ada banyak lagi instrumen distribusi non ekonomi. Ada wakaf, ada hadiah, ada bahkan kalau kita membaca misalnya diat pembunuhan 1.000 dinar umpamanya itu kan dia berefek ekonomi. Kemudian apalagi kafarot itu juga berefek ekonomi. Lalu apalagi yang lain-lain, semuanya itu menunjukkan bahwa Islam itu punya alat begitu rupa agar manusia itu secara keseluruhan tak terkecuali orang per orang itu tercukupi kebutuhan asasinya dan kebutuhan dorurinya. Tidak boleh ada yang tertinggal, apalagi di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Itu semangatnya
zakat fitrah itu kan supaya tidak ada orang yang ketika memasuki hari kebahagiaan, yaitu Idul Fitri, hari berbuka itu, yang Nabi mengatakan lisoimi farhatani, untuk orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama idza aftara fariha bi fitrihi, ketika berbuka dia bahagia dengan bukanya, buka tiap harinya atau memasuki Idul Fitri, itu ada yang kekurangan gitu. Jadi agama Islam itu agama yang secara basisnya itu memang sangat individual, dalam arti kita ini amalnya pribadi dan pertanggungjawabannya pribadi, ya, lana amaluna walakum amalukum wala taziru waziratu wizra ukhra. Tetapi di dalam kita mengamalkan agama itu sangat memperhatikan aspek-aspek sosial gitu. Jadi ini agama yang betul-betul memperhatikan kebersamaan gitu. Bahkan item-item ibadah yang tampaknya sangat personal itu tetap aja kena kepada orang lain. Nah, Ya, gitu. terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang bulan Ramadan. Ini adalah bulan memperhatikan orang-orang miskin. Tentu ini sesuatu yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini. Namun tadi Ustaz Ismail menjelaskan, ini tidak cukup untuk menuntaskan kemiskinan ya. Untuk menuntaskan kemiskinan perlu peran negara untuk mendistribusikan harta di tengah-tengah masyarakat, memaksa orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakatnya, dan juga menghidupkan ekonomi yang real ya, yang sehingga faktor-faktor yang memiskinkan rakyat, memiskinkan negara itu bisa dihilangkan. Termasuk juga pengelolaan barang-barang tambang yang jumlahnya melimpah untuk rakyat. Dan itu semua membutuhkan peran negara. Maka di bulan Ramadan ini juga perlu kita perhatikan ketakwaan penguasa untuk menerapkan syariat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.